Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat malam. Saya masih ingat, sejak TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah, ketika pertama kali memasuki tahun ajaran baru, masuk ke kelas yang baru, yang pertama kali diadakan dan dilakukan oleh guru di kelas adalah perkenalan. Baik anak-anak, hari ini kita tidak ada pelajaran, tetapi hari ini khusus untuk perkenalan. Dari kecil diajari untuk berkenalan. Nama siapa? Rumah ada di mana? Hobinya apa? Makanan favoritnya apa? Terus lahirnya di mana? Tanggal berapa? Nama saya Pentul, misalkan. Saya sukanya makan salak. Saya sukanya warna kuning. Saya rumahnya di Kampung Lebak. Saya 3 bersaudara. Kakak saya perempuan, adik saya laki-laki. Ayo apalagi perkenalan. Saya kalau tidur suka guling-gulingan, Ibu Guru. Memperkenalkan diri agar orang lain itu mengenal kita. Setelah itu gantian siswa yang lain. Ya, kamu gantian ya. Sekarang perkenalkan diri kamu kepada teman-temanmu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan bahkan sampai sudah dewasa pun selalu ada momen kesempatan untuk diminta memperkenalkan diri, dan yang lain juga memperkenalkan diri agar saling mengenal. Injil Yohanes yang tadi kita dengarkan, orang-orang di Yerusalem itu sekonyong-konyong mengenal Yesus. Saya kenal dia, tapi kok dia tuh mengaku diri sebagai Kristus? Mungkinkah pemimpin-pemimpin kita sudah tahu memang dia adalah Kristus? Saya tahu dari mana asalnya dia. Saya tahu kecilnya dia. Saya kenal orang tuanya. Seakan-akan orang-orang di Yerusalem mencibir Yesus karena seakan-akan tahu tentang Yesus. Nah, perkenalan yang sangat dasariah ternyata tidak cukup untuk mengenal siapa Yesus. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita diajak untuk terus-menerus menjadikan momentum pertobatan di masa Prapaskah sebagai momen untuk semakin mengenal Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asal Yesus, karena Dia datang bukan dari bawah tetapi dari atas. Maka upaya untuk terus-menerus mengenal Yesus haruslah terus kita gali. Upaya itu diwujud nyatakan oleh Yesus lewat perkenalan dirinya. Ada tulisan-tulisan yang hanya Mas Toro yang bisa membacanya, adalah bentuk perkenalan Yesus kepada kita semua. Di depan altar tertulis sangat jelas kata-kata Yesus dari Injil Yohanes. Apa tulisannya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus memperkenalkan diri kepada kita. Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Dari Ciamis menuju ke Bandung ada banyak jalan. Tapi apakah jalannya itu sesuai dengan yang ingin kita tuju atau tidak? Kita tidak tahu. Jalan ada yang benar dan ada yang salah. Maka ketika Yesus menyampaikan dan memperkenalkan dirinya, akulah jalan. Bukan jalan yang salah, tetapi jalan yang benar. Dan jalan yang benar ini membawa kamu sampai kepada hidup, menjadi pegangan kita dalam iman kita, bahwa kita kenal dengan Yesus. Iya, saya tahu Dia. Mengapa saya beriman kepada Yesus? Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidupku. Dan oleh karena itulah aku juga membawa orang-orang yang ada di sekitarku
untuk juga bisa mengenal Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hari ini kita mencoba untuk mengekspresikan iman kita kepada mereka semua yang sudah meninggal. Dalam kebiasaan kita secara budaya, kita mendedikasikan hari-hari ini untuk mendoakan arwah para leluhur kita. Dan dengan iman yang teguh, kita menghantarkan mereka melalui Yesus. Itulah mengapa kita mengadakan misa arwah. Kita hadirkan foto-foto mereka kembali, kita sebut kembali namanya, dan kita doakan dia yang dulu pernah hadir di tengah-tengah kita. Tulisan-tulisan pun yang di atas juga sama. Pengenalan tentang Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jangan takut, jangan ragu, kita tidak mendapatkan tempat. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tulisan berikutnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus sudah lebih dahulu mati. Yesus telah lebih dahulu pulang ke rumah Bapa. Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Karena dia tahu setelah dia ada kita yang akan menyusulnya ke rumah Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat. Aku pergi dulu, aku akan siapkan segalanya untuk kamu. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus mendahului kita dalam kematian. Tetapi ternyata kematian itu tidaklah akhir dari segala, karena ada kebangkitan. Maka inilah salah satu keunikan dan keistimewaan iman Kristiani, di mana kematian tidak menyelesaikan kehidupan, tetapi mengarah kepada kebangkitan, dan kebangkitan itu ada di dalam Yesus. Maka kalimat berikutnya, barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita percaya meskipun kita akan mati, semua akan mati, tetapi karena iman dan kepercayaan kita kepada Yesus, kita semua akan hidup. Kehidupan di rumah Bapa dengan tempat yang banyak yang sudah disiapkan oleh Yesus, dan kita semua akan bersuka cita dalam kebahagiaan abadi di surga. Maka terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih terus mau membaktikan diri, membaktikan waktu, memberikan cinta tanpa henti dalam bentuk berbagai macam hal untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Meskipun imannya berbeda, kepercayaannya berbeda, tapi kiranya semoga dengan iman kita yang kita tahu bisa membawa mereka semua sampai kepada hidup yang kekal, didengarkan oleh Yesus yang sudah mempersiapkan semuanya juga bagi leluhur kita. Dan percayalah, pada saatnya nanti pun giliran kita yang didoakan sebagai leluhur dari anak-anak, dari cucu-cucu dan cicit-cicit kita yang nantinya akan mendoakan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,